itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Itu kan pertemuan yang umum aja, karena PBSI, ada Rakernas. Saudara teriak Prabowo Presiden. Saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Jawa Tengah gempar, begini hasil survei Indoriset Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Kalau chemistry, saya oke sama beliau. Aku berharap sebetulnya saya bersama beliau tadinya. Lembaga Indoriset baru-baru ini merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden di beberapa daerah dan temuan ini mengguncang peta politik Indonesia. Hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo yang sebelumnya sangat kuat mengalami penurunan signifikan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sementara itu, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan dan ini tampaknya terkait dengan deklarasi Cawapres Muhaimin Iskandar atau yang akrab dikenal sebagai Caimin. Survei ini dilakukan dalam rentan waktu 11 sampai 18 September 2023 dan menggunakan metode multi-stage random sampling. Sampelnya dipilih secara acak dengan memperhatikan berbagai faktor seperti jumlah penduduk, distribusi sampel per provinsi, penduduk pedesaan dan perkotaan serta jenis kelamin. Dalam survei ini, sebanyak 1.200 sampel diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Hasil survei ini memiliki margin of error atau MOE sebesar kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95% yang menunjukkan tingkat keakuratan data dalam survei tersebut. Menurut peneliti Indoriset Rocky Arbi, elektabilitas Anies Baswedan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dari 8,3% menjadi 14,4%, Rocky menjelaskan bahwa Anies juga mengalami kenaikan dukungan di beberapa wilayah lain seperti Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Gorontalo. Faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kenaikan ini adalah deklarasi Cawapres Muhaimin Iskandar dan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB ke dalam koalisi. Ini terutama tampak dari kenaikan elektabilitas Anies di Jawa Timur yang merupakan kontribusi terbesar untuk peningkatan tersebut. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo yang sebelumnya kuat mengalami penurunan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Rocky mencatat bahwa elektabilitas Ganjar turun dari 70,0% menjadi 65,6%. Selain itu, Ganjar juga mengalami penurunan di beberapa wilayah lain seperti Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Gorontalo. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi dalam upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mencari cawapres yang sesuai. Hasil survei ini menjadi sorotan karena pergeseran elektabilitas yang signifikan dan dampaknya pada dinamika politik menjelang pemilu 2024. Kenaikan elektabilitas Anies Baswedan di beberapa wilayah utama dan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kandidat paling kuat mengindikasikan bahwa situasi politik masih sangat dinamis. Dengan deklarasi Caimin sebagai cawapres dan dukungan PKB, permainan politik di Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Kesimpulannya, hasil survei Indoriset menunjukkan perubahan signifikan dalam elektabilitas Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di beberapa wilayah penting. Faktor deklarasi Cawapres Muhaimin Iskandar dan dukungan PKB terhadap Anies tampaknya menjadi pemicu peningkatan elektabilitasnya. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengalami penurunan elektabilitas dan PDIP masih mencari formula yang tepat dalam upaya mengamankan dukungan. Pemilu 2024 akan menjadi ajang politik yang sangat menarik untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut. Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menjadi sorotan dunia politik. Dalam gelombang persaingan yang semakin memanas, 3 nama besar muncul ke permukaan, siap berlayar dalam lautan politik yang penuh tantangan. Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo adalah 3 kapten yang bertekad memimpin Indonesia ke arah yang berbeda.
Mari kita telusuri profil masing-masing mereka. Prabowo Subianto, seorang mantan Letnan Jenderal TNI AD, tidak diragukan lagi adalah salah satu tokoh yang paling akrab dengan dunia politik Indonesia. Namanya pertama kali mencual sebagai calon presiden pada pemilu 2014 dan kembali mencoba peruntungannya pada pemilu 2019. Meskipun belum meraih kemenangan dalam dua percobaan tersebut, Prabowo tetap tampil sebagai pemain utama dalam arena politik tanah air. Kemudian Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta yang berhasil mencuri perhatian publik secara nasional. Sebelum memimpin Jakarta, Anies adalah seorang akademisi dan sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju. Kiprahnya di ibu kota terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan program sosial menimbulkan banyak perbincangan. Salah satunya adalah elemen yang membuat Anies menarik adalah keterlibatannya dalam isu-isu pendidikan dan perumahan di Jakarta. Dukungan kuat yang dimilikinya di berbagai daerah terutama di Jawa Barat memberikannya basis yang solid. Namun tantangan terbesarnya adalah meyakinkan pemilih nasional untuk mendukungnya dalam pemilu 2024. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, adalah salah satu calon yang patut diperhitungkan yang memiliki basis dukungan yang kuat di Jawa Tengah dan salah satu provinsi terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Kepemimpinannya yang mendengarkan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat membuatnya populer. Salah satu kelebihan Ganjar adalah popularitasnya yang stabil di Jawa Tengah. Ia berhasil memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2 kali secara berturut-turut. Namun tantangan terbesar bagi Ganjar adalah memperluas basis dukungan nasionalnya dan bersaing dalam tingkatan nasional. Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia akan menjadi momen krusial dalam menentukan arah politik negara Indonesia untuk 5 tahun ke depan dengan 3 calon presiden potensial yang kuat, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Persaingan akan semakin sengit, setiap calon memiliki karakteristik dan dukungan yang berbeda, dan hasilnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana mereka memanfaatkan keunggulan masing-masing dan meraih dukungan pemilih. Mari kita saksikan perkembangan politik selanjutnya dan siapapun yang terpilih, semoga dapat memimpin Indonesia maju menuju masa depan yang lebih baik. Salah satu poin terpenting dalam agenda Rakernas ke-6 adalah keputusan final terkait dukungan Projo terhadap calon presiden dalam Pilpres 2024. Panel Barus menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah sembarangan keputusan, tetapi hasil dari konsolidasi yang melibatkan seluruh elemen Projo yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Dalam rangkaian agenda Rakernas nanti, tidak hanya Projo yang bersemangat menghadirkan suara terbaik untuk calon presiden yang akan mereka dukung, tetapi juga para pemangku kepentingan nasional yang sangat antusias dalam menantikan hasil dari pertemuan ini. Namun pertanyaan yang mungkin muncul adalah bagaimana pengamat dan media luar negeri melihat momentum ini, dan apakah mereka memberikan tanggapan atau komentar tertentu? Salah satu media luar negeri yang cukup aktif dalam melaporkan perkembangan politik di Indonesia adalah The New York Times. Mereka telah mengikuti perjalanan politik Indonesia dengan cermat, khususnya terkait Pilpres. Komentar dari The New York Times mengenai Rakernas Projo.